Kamu kenapa? Loh, kamu kebasahan kayak gitu? Kehujanan lagi. Maksudnya, tenda kamu kemana? Apa? Kamu serius? Itu nggak lucu sih bercanda kayak gitu sih. Kamu serius? Ih, parah banget ya teman-teman kamu tuh ya. Aku tuh nggak habis pikir ya, kenapa teman-teman tuh suka ngebully kamu sampai sebegitunya. Ya maksudku, masa iya sih mereka sampai ngerusak tenda kamu? Kalau menurut aku sih itu keterlaluan ya. Iya gimana enggak, masalahnya malam-malam kayak gini kondisi hujan, terus mereka malah ngerusak tenda kamu. Itu namanya ya keterlaluan. Iya tadi aku sempat lihat tenda kamu sobek sih. Ya aku pikir itu sobek yang biasa aja. Iya sobek kecil. Sama mereka disobekin lagi berarti. Kurang ajar juga ya. Terus barang-barang kamu gimana? Di luar. Basah dong. Semua barang-barang kamu basah semua kan? Jujur ya, aku tuh kesel banget sih ngelihat kelakuan teman-teman kayak gitu. Eh, aku labrak mereka aja kali ya. Hah? Iya, aku marahin mereka lah. Gila apa? Mereka itu udah keterlaluan sama kamu. Enggak. Mendingan aku pergi ke mereka sekarang. Terus aku kasih mereka pelajaran gimana? Hah? Kamu ikut aku aja. Kalau perlu, aku laporin ke guru. Biar mereka tuh tahu rasa. Gak usah kenapa. Ini namanya tuh penindasan. Bully yang kayak gini tuh malah bahaya kalau diterusin. Udah mas, mereka tuh merusak barang kamu, merusak tenda kamu, bikin kamu kehujanan. Masalahnya sekarang tuh lagi camping dan kalau misalkan kamu lagi sakit, kamu nggak bakal bisa beraktivitas nantinya. Ya udah deh, ya. Ya udah deh, besok pagi ya tapi ya. Iya, sekarang memang udah malam sih. Lagian sekarang juga hujan. Ya udah deh, daripada kamu bingung malam ini tidur di mana, eh kebetulan tenda aku masih ada space, jadi barang-barang kamu masukin aja nggak apa-apa. Ini aku masih ada kain kering kok, masih ada anduk beberapa, biar buat alas apa namanya barang-barang kamu aja, biar nggak basah kemana-mana. Kalau kamu ya boleh tidur sini nggak apa-apa kok. Iya, kamu boleh tidur bareng sama aku. Iya, kalau berdua sama kamu sih cukup ya, tapi ya kayaknya sih bakal himpit-himpitan ya karena barang kamu juga ikutan masuk. Tapi nggak apa-apa kan? Ya, kalau kamu mau sih nggak apa-apa. Ya kita tinggal atur-atur aja. Apa namanya posisinya segala macam. Yang penting kan kamu aman, kamu gak kehujanan, gak kedinginan. Takutnya malah kamu sakit kan nanti. Coba kamu dengar tuh, hujannya. Kalau jangankan hujan, cuma gerimis doang juga bahaya. Ya entah masuk angin atau bahkan kamu kedinginan. Ini kalau misalkan di rumah sih nggak apa-apa. Kamu tinggal minum air hangat atau apa. Masalahnya ini lagi camping. Iya, tendanya memang gak sesempit itu sih, tapi badanku kan besar ya. Tapi nggak apa-apa kan? Kalau misalkan kamu tidur bareng aku. Enggak. Aku nggak bakal aneh-aneh juga kok sama kamu. Tenang aja. Ya kan kita satu tim. Aku dengar cerita kamu juga aku marah. Ya kali aku ngapa-ngapain kamu. Oh ya kebetulan aku juga ada kompor kalau misalkan kamu mau ngangetin badan. Ada kompor, masih ada. Kalau minyak sih nggak tahu ya masih ada atau enggak.
Ya udah pakai kompor aja, gak apa-apa. Tapi kalau kompor tuh bisa nyalain di luar tenda atau di dalam? Gak, maksudnya kamu maunya di mana gitu? Di dalam atau di luar nyalain kompornya? Iya, ya kalau ada api ya tinggal dipademin aja nggak apa-apa mah. Iya, iya sih jangan di dalam sih ya. Ya udah di bagian luar nggak apa-apa deh. Ya udah kalau gitu gini deh, barangnya masukin semua. Kita duduk di luar dulu. Nggak apa-apa kan? Kalau dari cerita kamu, dari cara kamu ngomong juga kayaknya nggak mungkin sih kamu udah ngantuk ya. Iya ya sih nggak mungkin ngantuk ya, kamu habis dibully kayak gitu kan. Yang ada malah marah. Ah, sleeping bag kamu juga basah nggak? Basah ya? Berarti emang semua barang kamu tuh bener-bener kena air semua ya? Sumpah ya, aku tuh beneran emosi sama mereka. Ya intinya mereka besok bakal aku laporin ke guru. Lagian buktinya juga ada kok. Tenda kamu rusak kan? Barang-barang kamu juga basah kayak gini, ya barang-barang sih masih bisa dikeringin. Tapi tenda kan buat tidur. Ya pokoknya besok aku bakal laporin ke guru. Aku bakal minta pertanggungjawaban dari mereka. Biar jelas, biar semuanya aman, biar mereka juga tahu diri gitu loh. Hmm, kenapa? Iya, kalau mau pakai sleeping bagku ya nggak apa-apa. Aku tinggal pakai sarung nggak apa-apa. Eh, oh ya, maaf ya, aku sampai kelupaan. Ini kebetulan aku ada air hangat, masih sisaan yang tadi sih. Kalau misalkan kamu mau minum air hangatnya nggak apa-apa kok. Sekalian aja ya aku ambilin apa namanya sleeping bagku. Kalau mau selimut juga ada. Bahannya tebel kok, lembut juga. Ya biasanya sih aku pakai kalau udaranya tuh udah mulai dingin. Tapi berhubung kamu juga kedinginan karena kehujanan sih, mendingan kamu pakai sekarang aja deh ya. Kamu keringin badan kamu, terus kamu pakai sleeping bagnya, pakai selimut juga kalau misalkan memang masih kurang hangat. Sekalian eh, kamu minum minuman yang hangat juga, ya. Ya nggak apa-apa, nggak ngerepotin kok, tenang aja. Malah aku senang bisa bantu kamu. Lagian, siapa sih yang ngebully kamu tadi? Yang ngerusakin tenda kamu tuh? Oh, mereka ya. Ya, ya udah deh. Besok ya, aku laporin. Tapi mendingan sekarang kita ngobrolin yang bisa kita obrolin tapi selain mereka deh ya. Masalahnya kondisi badan kamu juga yang lebih penting malam ini nih daripada ngobrolin mereka ya kan? Ya iyalah. Masalahnya kamu juga kan gak punya alas tidur sekarang ini nih. Jadi ya udah sekalian aja aku rebusin air buat kamu, rebusin apa sih namanya makanan kalau mau, siapa tahu pengen ngemil apa gitu. Apa? Kenapa bawa selimut? Ya jujur aja sih aku memang nggak terlalu kuat dingin. Tapi kan karena ini acara sekolah ya, mau nggak mau eh aku ikut ya. Ya sebenarnya kalau dibilang menu-menuhin tas sih iya sih menu-menuhin tas. Cuma ya aku tuh takut dingin juga masalahnya. Tapi kayaknya kamu lebih butuh selimutnya. Ya selimut juga selimut-selimut yang kecil kok, bukan selimut yang kayak di kamar biasa yang lebar gitu, enggak. Selimut yang kecil aja. Em,
Sebenarnya misalkan mau pakai kaos kaki juga bisa sih. Selimut ini kan selimut kecil yang biasanya aku pakai buat kaki doang, setengah badan ke bawah gitu. Tapi kebiasaan dari lahir sih ya, nggak dari lahir sih, dari kecil lah. Em, aku tuh lebih suka pakai selimut di apa sih namanya tuh, diikat, bukan diikat juga sih, tapi pokoknya di gitu. Aku nggak tahu ya bahasanya, tapi kayak digubetin gitu. Digubetin eh di kaki, daripada aku pakai kaos kaki itu. Ya nggak tahu lah ya. Oh enggak, aku nggak ninggalin kamu kok, tenang aja. Ya, kamu lihat sekarang kan, aku malah nolongin kamu, aku pengen bantuin kamu, dan aku juga sebel sama mereka. Jadi enggak lah, tenang aja. Aku bakal bantu kamu sebisa aku juga sih. Ya kalau memang mau ya nggak apa-apa. Aku bakal bantu kamu. Ya salah satunya ini berbagi tempat ya kan. Ya agak sempit sih. Tapi sebenarnya nggak masalah kan kalau misalkan kita saling deketan kayak gini. Ya biar lebih hangat juga sih sebenarnya. Ya aku cuma berharap kamu nggak keberatan. Lagian juga ya apa ya. Aku menawarkan dengan sukarela sih. Iya udah. Yaudah sini duduk sini. Di sebelahku nggak apa-apa. Di bagian luar. Ini ada kompor juga kalau mau ngangetin. Mie goreng mau mie goreng, mie rebus. Mie goreng nggak masuk ya di kema ya. Mie rebus lah. Mau. Iya ya. Ya yang penting kamu nggak kedinginan lah. Ya. BTW gimana? Udah kerasa lebih hangat? Udah mendingan kan? Ya baguslah kalau gitu. Udah nggak usah khawatir mah. Lagian aku udah nyiapin banyak hal di dalam tenda. Ya aku memang tipe tipe orang yang suka bawa perlengkapan ekstra sih. Apalagi kalau camping kayak gini ya. Soalnya entahlah, aku banyak pikiran sih kalau camping kayak gini, takut apa, takut ini, takut itu gitu. Terus pikiranku yang lumayan ekstra overthinking dan segala macem tuh, masukin barang tahu-tahu udah penuh gitu. Jadi ya gitulah. Ya kan aku bukan orang yang suka camping gitu loh. Bahkan camping-camping yang di gunung juga, maksud aku beneran gunung ya, itu kayaknya enggak sih. Kayaknya baru sekali dua kali doang gitu. Selain itu ya cuma di bukit-bukit biasa, di tempat-tempat yang apa ya, kalau dibilang gunung, bukan gunung, lebih ke tempat pariwisata sih sebenarnya. Jadi ya soal pengalaman aku memang kurang sih. Maaf ya. Em, enggak usah repot-repot. Em, kenapa? Iya, iya namanya orang nggak biasa di tempat kayak gini ya pasti pikirannya banyak lah. Takut ular, takut apa sih, hewan-hewan buas gitu. Kan nggak mungkin kan kalau misalkan kita camping terus kita cuma modal kapur atau apapun itu ya, terus kita kita bikin lingkaran kayak di film SpongeBob gitu kan. Apa sih namanya, beruang laut gitu, nggak mungkin kan. Itu kan cuma kartun. Ini dunia nyata dan itu nggak akan berhasil. Bahkan kalau nggak salah orang zaman dulu tuh apa namanya, cara biar ular nggak masuk rumah tuh pakai ini kan, ditaburin pakai garam kan. Tapi enggak sih, itu cuma mitos sih. Ya orang-orang zaman dulu lah. Oh iya, aku serius. Itu nggak ngaruh. Garam itu nggak ngaruh ke ular. Aku kebetulan udah pernah nonton di channel-channel yang soal pawang kayak gitu-gitulah, pokoknya kayak gitu deh. Ya, ya sekali lagi sih aku minta maaf ya karena aku bukan orang yang pro. Tapi kalau memang kamu mau berbagi ilmu nggak apa-apa, aku bakal dengan senang hati kok. Bakal belajar lebih gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, ini ya, air hangatnya udah aku tuangin.
Awas ya, hati-hati ya, takutnya panas. Dikit-dikit aja minumnya. Soalnya kan baru diambil dari panci. Lumayan enak kan? Badannya lebih hangat kan? Ya itu ngomong-ngomong teh herbal juga sih. Waktu camping aku sengaja bawa itu biar nggak kedinginan juga. Maksudnya nggak kedinginan. Kalau misalkan pakai selimut kan takutnya di dalam dingin lagi. Aku nggak tahu lah ya, pikiranku lah ya. Tapi kalau misalkan minum teh herbal kayak gitu kan, seenggaknya yang di dalam badan tuh hangat juga. Ya, menurutku sih cocok aja. Kalau diminum pas udaranya dingin kayak gini, apalagi lagi hujan kayak gini kan. Awas tumpah. Eh, Lagian besok kan kita udah pulang ke rumah masing-masing. Jadi nggak masalah kan kalau misalkan kita habisin malam ini berdua. Ya ngobrol-ngobrol santai aja. Soalnya jujur sih, ini aku jujur-jujuran aja ya. Em, aku tuh bersyukur tenda kamu tuh rusak. Iya, bukan maksud aku senang karena tenda kamu dirusak sama teman-teman. Cuma kalau misalkan tenda kamu nggak rusak kan kita nggak bisa ngobrol kayak gini. Soalnya aku tuh nggak pernah terbayangkan ya di kepala aku tuh sekalipun juga nggak bakal ada kejadian yang kayak gini, bakal ada momen dimana aku bisa ngobrol sama kamu berdua em, ya, dengan apa ya? Maaf ya aku jadi canggung deh. Tapi intinya ya aku senang sih bisa ngobrol sama kamu dan aku bisa bantu kamu tuh. Menurut aku sih jangan sampai disia-siain ya. Ini kesempatannya kayak gini tuh mungkin buat aku tuh sekali dalam seumur hidup ya. Ya, semoga sih setelah ini kita bisa lebih deket ya. Ya, siapa yang gak senang sih bisa ngobrol sama cewek cantik kayak kamu. Tapi menurut kamu, kira-kira kalau misalkan besok aku laporin ke guru, mereka bakal dapat hukuman gak ya? Tapi kayaknya nggak tahu sih. Aku nggak bisa nebak juga sih. Ya mungkin cuma peringatan doang atau gimana. Tapi tetap aja sih aku nggak suka sama mereka. Kalau dipikir-pikir sebenarnya dari dulu apa ya? Mereka memang kayak gitu sih. Suka cari gara-gara. Mungkin lagi apesnya kamu kali ya jadi korban mereka. Tapi nggak apa-apa deh. Pokoknya abis ini kalau mereka ganggu kamu lagi, kamu bilang ke aku, biar aku yang turun tangan, biar aku yang hajar mereka. Iyalah, aku yang bakal bantuin kamu. Aku bakal belain kamu. Eh, Ngomong-ngomong, daripada ngomongin mereka, mendingan kita ngobrol tentang hal yang lain yuk. Iya, soalnya kalau ngobrolin mereka berdua, yang bully kamu berapa? Dua orang kan? Iya, aku tahu sih bukan tim ya. Aku tahu sih komplotannya mereka tuh. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya daripada ngobrolin mereka, mendingan kita ngobrol atau bahas yang lain. Ya kayak misalkan sekarang ini, em, kamu nggak keberatan kan kalau misalkan harus berbagi tenda sama aku? Ya aku sempat khawatir aja kamu ngerasa canggung, ngerasa takut. Soalnya tendaku ini kan tenda dum, gak terlalu besar. Tapi ya cukup lah buat dua orang. Cuma kan memang barang-barang kamu juga banyak ya. Dan basah lagi. Iya, jadi kan kita harus tidur berdua di satu tenda yang kecil, yang gak terlalu kecil ini. Tapi mau gak mau kan kita dempet-dempetan. Tapi ya kalau memang kamu nggak ngerasa keberatan, kamu masih santai ya nggak apa-apa sih. Aku juga seneng kok bisa bantu kamu. Lagi pula sekarang juga udaranya kan dingin.
Kalau udaranya dingin, terus ada orang di sebelah kamu, bisa bantu kamu buat menghangatkan badan kamu kan itu hal yang diinginkan ya. Aku sih yang pengen sih sebenarnya. Yang arahnya aman kok, nggak yang gimana-gimana, tenang aja. Cuma ya anggap aja kita saling apa ya? Saling saling hmm, ini bercanda doang ya. Ini bercanda doang. Tapi anggap aja kita saling menghangatkan. Tapi kamu nggak bakal nolak kan? Kamu bakal nolak nggak sih? Enggak, aku nggak mesum, aku nggak eh iya, cuma flirting doang, teasing doang, sedikit. Biar nggak terlalu canggung juga. Ya nggak mungkin aku ngelakuin yang aneh-aneh sama kamu. Enggak. Di awal kan aku udah bilang sama kamu, aku tuh nggak akan aneh-aneh. Ya biar lebih eh intens, intens aja, ya. Maksudnya biar lebih cair aja suasananya. Iya, aku nggak tahu sih yang di kepala aku ya cuma ada obrolan yang kayak gitu. Ya daripada kita ngobrolin sesuatu yang horor, malah bikin makin gak bisa tidur kan? Iya nggak sih? Iya, kecuali kamu suka sama cerita horor. Apa? Eh, kamu suka horor? Iya, iya. Jujur sih aku eh bukan pecinta film horor sih. Tapi ngomongin soal horor ya, aku pernah nonton film horor dan kalau nggak salah ingat ya, em, aku pernah nonton, aku lupa ya filmnya apa. Nah, di film itu tuh ada satu permainan, Never Have I Ever. Kamu pernah denger nggak permainan itu? Belum pernah. Oh, em, tapi kayaknya kita cocok deh, karena kita kan lagi ngobrol santai. Kayaknya ya aku pikir itu cocok sih buat obrolan kita. Eh, Never Have I Ever itu, ini aku jelasin singkat aja lah ya. Itu permainan yang gampang dan simpel sebenarnya. Kayak permainan tanya jawab gitulah. Kita tuh harus angkat tangan dengan 5 jari terbuka kayak gini nih, ya kan? Terus salah satu dari kita tuh mengatakan sebuah kalimat yang dimulai dengan aku belum pernah. Kalau misalkan orang lain itu pernah melakukannya, dia harus nurunin satu jarinya. Kayak em, misalkan apa ya? Em, ini contoh yang simpel-simpel aja lah ya. Aku, misalkan aku nih, aku bilang satu kalimat gini. Aku belum pernah makan sambil berdiri gitu. Terus ternyata kamu pernah melakukannya nih, kamu pernah makan sambil berdiri, berarti jari kamu tuh turunin satu gitu. Ya semacam itulah. Biasanya di permainan-permainan kayak gini tuh sambil minum minuman tertentu ya. Tapi karena kita cuma ada teh anget sih, jadi kita pakai teh aja kali ya. Ya minum teh kalau jarinya turun gitu. Dan yang paling cepet kehabisan jarinya berarti itu kalah. Gitu doang kok. Ngerti kan? Oke, jadi mulai dari aku ya. Angkat tangan 5 jari terbuka. Oke, siap? Kalau gitu aku mulai. Em, eh, aku belum pernah berfantasi tentang salah satu guru di sekolah. Ah, eh, loh, kok kamu nurunin jari? Kamu pernah? Serius? Ih, eh, em, siapa orangnya? Aku jadi penasaran deh, siapa? Gurunya siapa namanya? Oh, iya, rahasia ya. Tapi udah nggak apa-apa. Nggak harus kamu jawab juga sih kalau kamu nggak mau. Nggak apa-apa. Aman. Oke,
Em, aku belum pernah, berarti kamu udah, jari kamu turun satu. Oke, sekarang giliran kamu ya. Coba pikirin sesuatu, satu kalimat. Ya kamu bebas lah, tanya apa, kalimatnya apa. Pokoknya kalimat-kalimat yang bikin aku nurunin jari juga. Ya, kalau misalkan ya kamu pengen permainan ini imbang atau pengen ngalahin aku bahkan ya silakan aja. Nggak apa-apa. Oke? Yuk. Em, aku ya, aku turunin jari. Iya, aku pernah suka sama salah satu cewek yang kebetulan lagi ikut camping. Iya, hmm, kamu juga penasaran? Oh, tapi kamu juga nurunin jari itu. Kamu suka sama cowok, salah satu cowok di sini. Ah, tapi kayaknya kamu belum 100% paham ya permainannya. Tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita nikmatin aja obrolannya. Oke deh, lanjut lagi ya. Berarti aku satu jari turun dan sekarang giliranku. Pertanyaannya apa ya? Em, aku belum pernah, aku belum pernah cium seseorang. Oh, kamu nggak nurunin jari. Berarti kamu belum pernah ciuman dong sama siapapun. Ah, berarti kita berdua sama dong. Ya, lucu aja sih. Dua orang di tenda kecil tengah malam hujan kayak gini, tapi dua-duanya belum pernah ciuman. Eh, iya, aku penasaran sih. Aku penasaran rasanya kayak gimana. Cuma, em, ya, aku pengen tapi takut. Aku lebih ketakut sih buat ngelakuin ini. Iya karena ya kata orang tua aku sih itu nggak baik ya. Tapi ya namanya juga anak muda ya penasaran. Cuma masalahnya kan kalau misalkan aku penasaran pun ya mau sama siapa. Nggak ada yang nggak ada yang bisa aku cium juga ya kan. Kenapa? Nggak liar lah kayak gitu, nggak liar lah ya, cuma kissing doang, nggak liar. Kalau liar tuh yang sampai sampai ngegaruk gitu kan. Ada pemberontakan gitu. Penebangan pohon juga hitungannya ada yang liar, tapi aku nggak liar. Tapi ngomong-ngomong, em, em, gimana kalau misalkan kita coba sekali aja. Ya, aku yakin kamu juga pasti penasaran kan. Ini cuma kissing biasa kok. Nggak nggak yang gimana-gimana. Jangan sampai yang kelewatan ya. Aku janji. Aku nggak bakal kelewatan, janji. Janji dua jari atau janji kelingking, ya atau janji apalah. Ya, mumpung ada kesempatan aja sih. Ya, aku nggak tahu ya gimana cara mulainya, cuma ya kayaknya sih nggak apa-apa kan kalau misalkan kita coba sedikit. Ya, aku juga ngerasa agak malu sih. Tapi kan, em, tapi kan
Nggak ada salahnya kan kalau misalkan kita coba sesuatu yang bikin kita penasaran. Ya, kalau pikiran akalku sih cuma buat pengalaman aja. Pengalaman yang menyenangkan. Ya mumpung nggak ada orang juga sih. Nggak apa-apa kan? Um, um, nggak apa-apa kan? Cuma sedikit aja. Um, eh rasanya ternyata rasanya lebih enak daripada yang kubayangin ya. Em, aku pengen lagi sih tapi kayaknya jangan deh ya, terlalu berbahaya. Ya, mungkin kita bisa coba lain waktu. Em, iya, tapi itu kalau kamu mau sih. Aku nggak maksa juga. Ah, iya, nggak apa-apa. Ya nggak harus sekarang. Soalnya kalau sekarang aku takut kebablasan. Jadi jangan dulu deh. Ya, tapi seenggaknya kan kita udah pernah nyoba kan. Aku bisa ngerasain soalnya. Bukan cuma di bibir, tapi apa ya? Ada sesuatu yang ada sensasi yang lain yang ada di badan gitu loh, yang nyebar ke seluruh tubuh. Rasanya kayak ada sesuatu yang geli sih. Apa? Kenapa? Kamu yakin mau lagi? Em, em, kalau aku sih memang kepengen sih, tapi kalau memang kamu mau juga ya, em, nggak apa-apa. Em, Astaga, tadi kita tuh ngapain ya? Rasanya kayak ada sesuatu yang bikin ketagihan ya. Eh, eh, bisa gitu ya rasanya. Tapi kalau kayak gini ceritanya sih, aku beneran bersyukur ya tenda kamu tuh dirusak sama teman-teman. Iya, soalnya kalau tenda kamu gak dirusak sih, kayaknya kita nggak bakal bisa kayak gini ya. Ya mungkin kita berdua juga sama-sama pemalu. Ya maksudnya nggak mungkin juga sih kita tiba-tiba ngajak kayak gini, ngajak ciuman sama orang. Dan ya kalau misalkan em, kamu nggak keberatan sih, kita bisa latihan lain kali. Tapi bener ya kata orang ya, ciuman itu ternyata aku nggak tahu ya, seenak itu. Aku minta maaf tapi em, punya kamu rasanya lembut. Tapi kamu nggak keberatan kan ngelakuin itu tadi sama aku? Iya, aku harap sih habis ini kita nggak canggung satu sama lain ya. Ya meskipun kalau aku lihat dari ekspresi kamu sih kayaknya malah berlawanan ya. Bukannya canggung malah bikin kita makin dekat. Em, ya, tapi daripada kita kejauhan bahaya juga kan. Jadi mendingan kita udahin dulu aja ya. Em, kamu lanjut lagi hangatin badan kamu. Aku biar beresin barang-barang kamu aja, nggak apa-apa.
ya. Habis itu kita istirahat. Oke. Em, Kalau kamu butuh apa-apa, panggil aku aja, oke? Jangan takut, jangan sungkan, ya.